Bismillahirrahmanirrahim. Iki tanggal KRS kapan kok? Gak ono. Oh, Hah? papat Tanggal Januari. papat. Mm. Oke, saya isian ya. Oke. Tanggal 4 berarti Kamis ya? Kamis 4 Januari. Oke, setahun berarti iki ya. tahun. Nah, ya sakno. Iki kok tumben niat ngene di kotak-kotak ngene. Si Widi Boy. Cek ketok lihat. Sopo sing garap? Ya aku lah. Delok tekan sopo? Iya, enggak se sekreatifnya. Ah, mungkin nang di Cak? Di apatku. Mulai ya. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Keluhan pasien iki kan batuk ya. Oke, iki langsung tiga ya, langsung to the point aja untuk anamnesisnya. Batuknya ini grok-grok sejak Selasa pagi. Berarti sudah berapa lama setelah pasien ini masuk rumah sakit? Selasa, Rabu, Hmm? Kamis, Jumat, Sabtu. Empat hari. Hari ya. Oke. Mm-mm. Pada hari Jumat pagi batuk semakin parah. Oke, berarti sebelum masuk rumah sakit ya. Iya. Lalu dibawa ke puskesmas dan diberi obat amproxol. Namun keluhan tidak membaik. Iki pasti batuk tambah nemen setelah minum Iya. amproxol. Mm-mm. Oke. Akhirnya Jumat kan begini langsung dibawa ya ke RSI. Sabtu Jumatnya sesak malah. Oh, Jumat bengi sesak kan? Ibu nih heeh. aku bilang sesak. Iya. Oke. Sesak, mual muntah 4-5 kali berisi dahak. Ah, setiap kali muntah kira-kira berapa banyak? Eh separuhe kan sepatu botol gelas separuhe mana itu. Piro ya? Berarti 50 cc ya. Enggak, separuhe 50. Ya 25 berarti. Berisi lendir ngono, ojo dahak Iya, ya. berisi lendir. Dengan apa? Dengan jumlah muntah. Setiap muntahan kurang lebih 50 cc. Mm. Kemudian pada hari Sabtu, pasien dibawa ke IGD RSI Jemusari. Ibu pasien mengatakan anaknya terdapat pernapasan cuping hidung. Ibu tahu nggak pernapasan cuping hidung? Hmm, enggak tahu paling. Berarti bahasa ikine apa? Apa ya? Susah nafas kok Ya, hidup. terdapat pernapasan. Ya nggak apa-apa sih, nanti dijelasin aja. Ya dok, menurut orang tuanya napasnya seperti apa yang saya praktikkan. Oh, moro kan cuping hidung piye? Iya. Oke, nanti tinggal dipraktikkan aja. Ya dok, kata ibunya itu anaknya napas seperti ini. Mari Terus dok. ini diganti berarti. Nggak usah diganti. Dan Mm. tarikan pada dadanya saat pasien menarik napas. Berarti ada retraksi. Iya. Jarene nggak ono. Iki kan beda kasus sing sing mangku Oh, RFNR ku. oh beda. Oke, Iya. berarti jelas ya. Mm-mm. Jelas sesak. Pasien menarik napas. Ibu pasien juga mengatakan jika anaknya mengalami demam pada hari Selasa pagi bersama dengan batuknya. Oke. Ibu pasien mengatakan jika anak memiliki riwayat batuk lama. Batuk lama iki maksudnya piye? Aku yo bingung sih kata-katanya. Jadi ibu aku ngomong nek anak aku sering sering ngancen batuk-batuk ngono lho ket wis suwe. Ojo batuk lama, yo. Batuk Oh ya, lama mlebu ning nang bibi. memiliki riwayat sering batuk. Batuk kan.
Oke. Ibu pasien juga mengatakan jika kakaknya mengalami TB. Oh, dan sedang Oh, menjalani. iki anjing TB. Pasien memiliki TB berarti. Oh. Oke. Berarti saja nih batuk-batukane awal-awalnya kapan? Eh, maksudnya batuk sing wis suwe ngono ta? Hmm. Ibu nggak ngomong sih, cuman ngomong anak ini emang sering batuk, Mbak, ngono tok. Oh, piye iki kira-kira apa ekonomi ini menengah ke bawah? Menang Hah? enggak sih, menengah ke atas menurutku. Menengah ke atas ya. Mm-mm. It was oke 4 bulan pilot disangkal. Kakak niki usia piro? Kakak isek cilik sih, sekitar 4 tahunan enggak sih? Oh, oke. BAB dan BAK normal. Iki demamnya sejak hari Selasa. Nggak ada iki ya, apa keringat malam hari ngono. Enggak, jare enggak. Ada, ya nggak apa-apa. Oleh anak iku nggak mesti ya, karena beda nanti klinisnya kalau anak sama dewasa. Nafsu makan dan minum menurun. Tapi BAK BAB ini normal. Iya sih. Berarti BAK-nya titik. BAK-nya berkurang mana ya. Iya, BAK berkurang. BAB normal tapi nggak apa-apa oleh BAB ini normal ya. BAB normal. BAK sedikit berkurang. Mm-mm. Oke, down ya. Oke. Down. Oke, On. Oke, mana ya? Eh, kakak iki ketularan sopo? Lah, iku aku nggak ngerti. Gak ngerti. Eh, alergi ke ono, SPD ini kakak TB, lewat penggunaan obat Ambroxol aja kan? Iya, cari Ambroxol tuh. Oh Gue iya, ngomong, wah, itu saya lupa. Tidak menanyakan. eh, lewat kehamilan nih anak kedua, gak lengkap ini. Diabetes gestasional, Oh iya. BBL, berat badan lahir piro? Ini buri. Oh nang buri toh. Buri. Oh yes. Kuning sambal, sesam, terus kuning yang sama. Oke. Anak usia ASI eksklusif, kemudian dilanjut, ojo ditambah, Oh iya, dilanjut. Kok ditambah sih? ditambah bukan ASI eksklusif nanti. Mm. MPASI, kayak memakan semua jenis makanan, soalnya ada sini. ASI ditambah support dan juga MPASI. Riwayat imunisasi lengkap Kok sesuai aku? dengan usianya. Oke. Berat badan lahirnya normal. 49. Oke, berarti ada penurunan berat badan ya. Mm-mm. Oke. Ventilasi rumahnya baik ya. Iya sih, cari ini ngono. Oke. Keadaan umum lemah. Vital sign. Oke. SPO2 nih 98 ya. Embuh, nang IGD ngono ya. Orang. Ganti apa ya? Yo enggak, pas awakmu aja. Pas awakmu pakai oksigen nggak? Enggak lali aku.
Gak, yes, gak apa-apa. Ini kan apa pemeriksaan. Mm-mm. Nek awakmu nang IGD malah ketok nggak periksa. Oke. Oke, jadi dari kepala lehernya ada pernapasan cuping hidung ya. Mm-mm. Enggak ada pembesaran KGB ya. Gak ono, aku wis goleki tapi gak ono. Oke. Apa aku sing gak teliti ya? Inspeksi ini takip nu. Cepet kan napasnya. Endi sih? Iya, kayak cepet ngono. Oke. 31. 31 usia piro? 1 tahun. 40 nggak Kurang sih? sih, kurang cepet. Heeh, 40-an. Piye, iki tetap dituliskan takip nu apa enggak? Soalnya kalau dilihat dari RR-nya masih normal. Hmm, gak usah wes, gak apa-apa, gak usah takip no. Ya, ya. Pasienmu ini pas Mm-mm. di KI setelah masuk rumah sakit berapa hari? Kenapa? Pasienmu ini dipegang setelah pasien masuk rumah sakit berapa hari? Iku masuknya tanggal 30. Awakmu nyekal tanggal? Tanggal loro. Tanggal loro. Loro, loro, ya tanggal loro. Iya, tanggal 2 ya. Heeh. Oke. Ya enggak apa-apa, takip nune hilang no. Mm-mm, Masa oke. pasiennya ses no. Enggak sih. Retraksi ini tetap dimasukin dah. Enggak usah. Soalnya kan, Iya. Enggak apa-apa, iki jelas no ae. Iya dok, ini pasiennya udah ada apa? Udah enggak ada seseknya lagi gitu. oh gitu. Hmm. Oh, tak tak kira iku aku ngelebok noe iku kayak, kan aku nggak meriksa ya. Cuman aku ngelebok noe sesuai sing keluhane, ngono, ngerti gak sih? Aku sih mesti ngono, Cak. Jadi, walaupun pasiennya separah apapun, selagi kita tidak menemukan, Oh gitu. it's nothing. Ngono. Nah, oke, baik, siap. Ya wis lah. Oh, berarti kan dokternya, oh iya sih kan pasiennya harus dapat terapi. Berarti lah misalkan Mm-mm. masih sesek, ya berarti nggak ada perbaikan Berarti rumah sakit. SOAP-ne iku sing teko tanggal 31 sampai tanggal 1 dihapus ya berarti. Iya, awakmu gawe tanggal Oh, 3 iya sampai iya tanggal iya. 4. Oke, baik-baik. Tapi dokter ya kan sih ngekei tanggal 2, bukan awakmu meriksa tanggal 2 kan? Ya apa? Dokternya ngekei tanggal biro. Loh, dokternya iku ngekei ket ya tanggal 31 wae iku ngomong nek ono pasien ngono. Terus tanggal 2 ya baru diperiksa ambek aku. Oh. Kan tanggal 1 sik libur. Oh iya. Oke. Honor Ronki kedua lawang paru ya. Iya. Oke. Oke, berarti yang kelainan pada pemeriksaan fisikmu ini adalah auskultasinya saja. Mm-mm. Oh, cewek. Oke. Oke, iki gak usah tak jelas nih ya. Gak usah. Dokter Zara mang nggak iki, nggak delok iki. Jarang. Oke. Oke, berarti dari pemeriksaan status gizi baik semua pasienmu. Dari pemeriksaan penunjang, apakah ada kelainan? Ono ndek limfosite. Gak ono ya. Iya, iku limfosite ningkat. Iya, limfosit eta ya sing tinggi. Mm-mm. Limfositosis. ML, shift to Shift to shift the to right. the apa? Right. Right. Ya, masa right? Right apa? Left. Right. Oke, perselubungan di perikardial kanan. Oke.
tahu gak perselubungan? Aku lo bingung. Iku perselubungan apa Perselubungan PI? iki sing kayak serat-serat. Oh, Kan kudune normal ngene, ireng. Tapi iki mm-mm. ana serat-serat deh. Oh iya iya iya. Nah, parakardial yo di Iya, sampingi jantung. heeh. Hmm. Jadi hanya di sebelah kanan saja. Tapi ronkine kamu temukan di kanan sama di kiri. Mm, mm-mm. Enggak sih, kayak kanan tok deh. Apa? Kayak kanan tok deh. Tapi Bu lali aku. harap dibuat kanan toh apa kanan kiri? Nggak apa-apa iki selagi misalkan awakmu menemukan kanan kiri, Hmm. yo nggak apa-apa. Tapi di anu dokternya kanan kiri. Ya wes. Nggak Kanan apa. kiri. Iya dok, saya juga menemukan kanan kiri gitu. Jadi BP gitu. Iya, ndek iku awalnya BP kan tanggal loro iku. Oh, jadi perjalanannya ini tak critakno yo. Kan Hmm. iki aku nulisnya tak pikir kan awalnya ket awal pemeriksaan kan tanggal 30. Hmm. 31 lah mulai ya 30 lah. Nah, iku awalnya BP kan, BP terus mari ngono tanggal 31 di planning gawe mantuk tes, Hmm. terus tanggal 1 mantuk tes, 31 apa tiga tanggal 1 ya? Saya lupa aku. Coba delok di SOAP ini. Oh, ini. Ngisore. Iku tanggal 31 kan. Hmm. Nah, tanggal 2 lihat dong tanggal 2. Baca, oh iya tanggal 3 itu mantuk tesnya positif. Tanggal Ngono. 2. Baca mantuk besok iku delok tanggal 2. Iya iki kan. Hah? Oh iya bener. Iku kurang dihapus yang planning diagnosis bener. Nah iya tanggal 2 iku positif. Makanya berubah jadi TB. Oke. Terus Tapi iki kan versi salah ya. Aku nulisnya kan iki apa? ke tanggal 30 sing iki apa PPL Oh, PWMR. periode. Heeh. Terus ya apa? Sip. Sip. Oke. Berarti ki demamnya tanggal piro? Hari Selasa. Tanggal? Tanggal 2. Hah? Apa-apa? Ya apa? Demam. Demamnya ket hari Selasa. Iku tanggal piro ya nek Selasa. Selasa tanggal 26. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 12. Awak iki PWMR mau dibuat tanggal 2 apa tanggal 31? Menurutmu? Dokternya kayak tanggal 31 ya? Hmm, hmm, Hah? hmm. Iya sih. Iya sih. Cuman Tanggal kan 31 berarti ku tanggal 31 itu kan piye? ya apa ya? Istilah buat tanggal loro aja nggak popo. Tanggal loro. Heeh. Aku dine kok jadi tanggal 2 deh kamu periksakan saya kasih tanggal 1, tanggal 31 pasiennya. Enggak sih. Maksudnya dokternya kok nggak ngei personal ngerti nggak sih kayak itu kalau ada yang mau ngambil kasus ngono tok ngerti nggak? Oh, yo wes, lek Iya. ngono. Dibuat tanggal 2 ae. Ya wes. Berarti kan tanggal 26 ya, 27, 28, 29, 30. Desember lagi sampai tanggal 31 ya? Iya 31. 2. Berarti hari ketujuh. Oke. Observasi Mm-mm. Febri 17 dengan diagnosis awalnya
awakmu apa? Pneumonia, BP. BP. Iyo, BP. Oke. Oke, tak iki sih ya, tak bahas. Keluhan utama nih batuk. Batuk grok-grok sejak Selasa pagi. Demam sumber-sumber. Terus ada sesak toh, Mm. sesak. Mual, muntah, nafsu makan, minum menurun. BAK juga menurun. Pemeriksaan fisik, keluhan keluhan umumnya lemah loh. Mm-mm. Oke. Suhunya 38. Iya. Apa dibuat normal? Oh iya sih, kan wis tanggal iku. Iya, demamnya wis turun sih. Iya, normal Apa? aja. Iya, kan wis tanggal 2 ya, jadi dibuat normal aja. Oke. Berarti gini terhapus. Retraksi page iki nih nggak usah ya. Wis gak ono. Iya, kan wis gak ono. Oke, pemeriksaan fisik Ron kita berarti. Iya gak? Heeh, Ronki. Iya. Kok sama dengan penunjangnya limfositosis, torake, ini berarti apa perselubungan parental kanan. Cok Febris, los Oh, intake ini. Enggak arek-arek ngomong terkait. Dipsnu. Ranti. Limfositosis pneumonia. Yo, yang violet. Ini masuk gak dek langsung di DD TV? Iya, Cak. Oh, ya apa? Langsung di DD TV. Iya, nggak apa-apa. Soalnya kan anak kontak. Betul. Kok jelas nonengon ya? Hmm. Mantap stes. Kultur kutum. Terus apa mana? Apa ya? ISK bisa nggak? Yo iso aja sih. Dokter nge-DL gak? Nge-UL gak? Sik kali aku cek tak delok. Koyo dari enggak. Enggak. Mm-mm. Oke, enggak. Awakmu gelem nggak, misalkan memasukkan UL? Apa nggak usah? Apa Ya, misalkan awakmu, masa itu eh, planning diagnosisnya itu aja, Dek? Oh, nggak, Dok, bisa apa? Bisa UL. ya mending ngono ae. Oke, berarti nggak usah ditulis. Ya, heeh. Scoring TB itu pemeriksaan fisik, klinis, terus foto rongsen. Rongsennya sudah berarti.
dan dia pun tersimpa. Berat badannya piro emang? 9 kilo. Iya, 9 kilo. Mudun. Oke. Oh, nggih. Nggih. Sik, Cak. Yuk. Oke. Terus mengenai terapi cairan ana sing ditakokno enggak? Enggak. Oke. Kenapa kok dari 900 cc jadi nih? Kan berarti 9 kali 100. Oke. Injeksi ampicillin. Berat badan pasienmu piro? 9. Oke, dosis ampicillin piro? 50 sampai 100. Berapa? 50 sampai 100. Oke. Awakmu pakai sing piro? Aku pakai sing iku piro sih? 4 gak? Sing iku. Si 100. 9 kali 100 piro? 900. 900 bagi 4 piro? Iya sih. 900 bagi 4. 225. Ampicillinnya kebanyakan nggak? Kebanyakan. Iya, aku ngerti. Dokter Iki kan pasti ngasih 250 ya. Iya. Iku kan harus dokter. Nah, jadi kalau misalkan ditanya, Dek, emang nggak susah ngitungnya kalau 225? Iya dok, bisa dibulatkan menjadi 250. Benar. Oke. Oke? Oke. Oke. Jadi tetap menggunakan 100 mg per kilogram berat badan dulu, baru dibagi 4 kali pemberian. Tapi kalau misalkan dokternya apakah bisa dibulatkan, bisa dok menjadi 1000 gitu. Jadi 1000 bagi 4 250. Nebul Ventolin. Kenapa dikasih Nebul Ventolin? Iku DRM. Apa? Iku aku sih nyontek DRM. Ventolin iki sajane apa ya? Kiblatnya dokter Zara dan dokter dokter Mareta, dokter Ainun, siapa? Dokter Huda, iku bedo. Oh, Ventolin iki kan diberikan pada pasien yang mengalami wheezing, ya. Oh gitu. Iya, kan untuk bronkodilator dia. Ventolin iku isinya apa? Salbutamol. Salbutamol. Salbutamol itu untuk pasien-pasien yang mengalami obstruksi. Jadi saluran napasnya pasienmu ini kan Menyempit. bukan salurannya yang mengalami kelainan, tapi parenkim parunya yang mengalami kelainan. Oh iya. Itu. Nah, untuk Nebul Ventolin ini, yo, awakmu tetap ngikuti dokter Zara, apa piye? Apa Nebul PZ aja? Apa ya? Sik tak delok maneh. Lek saran, kusi, ya sakjane iso-iso ae yo. Tapi aku sih lebih prepare nang Nebul PZ ae. Ya wis gak apa-apa kayak Nebul PZ PZ. Tetap di sini pasiennya diberikan Nebul PZ untuk apa? Untuk mau apa? Mukolid. Mukor regulator untuk mengeluarkan dahaknya gitu. Nah, kalau misalkan awakmu ditakoi, kenapa dikasih Ventolin deh pasienmu ini? Awakmu jawab apa? Ya apa? Kenapa deh pasienmu ini diberikan Ventolin? Misalkan awakmu ditanya seperti itu. Karena untuk mengencerkan dahaknya, dokter.
Kan PZ-nya yang untuk mengeluarkan dahaknya. Iya, CPZT yo. Iya, Terus bener. ventoline kayak apa? Apa? Terus ventoline kayak apa? Kayak Ventolinnya ini, nah itu dokter Zara pasti punya alasannya tuh sendiri. Makanya iku, oh, masa durungnya maju kudune takut dok, ini kenapa pasien TB diberikan Ventolin? Aku mesti ngono tiap ujian, misalkan di dalam oh dokter yang kayak gini, kok kenapa ya? Kok bisa dikasih Ventolin padahal nggak ono izinnya? hmm, Lek awamu ngekei Ventolin pasti ditanya, Ventolinnya ini buat apa dek pasienmu ini? Lek misalkan awamu ngekei PZ toh, defibrillator. lek apa lek ngasih PZ toh, awakmu iso jawab karena untuk mengeluarkan dahaknya dok. Tapi lek awakmu ditakoi tentang Ventolinnya untuk apa? Nah, itu kan hanya dokter Zara yang tahu. Iya. Maksudnya dalam klinis seperti wheezing, kemudian penyakit yang menyertainya itu kan tidak mendukung untuk diberikan Ventolin gitu loh. Mm-mm. Ya nggak? Paham nggak maksudku? Iya, iya. Mm-mm. Saranku sih mending dihapus aja. Wis ganti PZT. Embol PZ dok 3 cc 3 kali sehari. Sirup paracetamol. Oke, 3 kali 1 CTH PRN demam. Nice. 9 tahun. 9 tahun iku berat badan idealnya piro? 9 tahun. Kok Iya, 9 9 tahun? apa 1 tahun 6 bulan. 9 tahun. 1 tahun 6 bulan. Set, set. Set. Kok nang ngeleng? Iya, iki salah. Nggak nyampe 11 iki. Maksud sih? Iki 10,1. Oh, iya dah. Apa gak 10 aja? Ya 10 ayo. Mm-mm. Berarti piro, Cak? 10 kali 1,3 kali 1,3. Bentar. 10 kali. Cek, kita hitung. 16,9. 16,9 ya. Apa iki? Kok ono 26 ya? Salah ini. Biasa kopas. Nah, monitoring tanda vital, keadaan umum dulu. Keadaan umum atau tanda vital, suhu nadir, tensi. Tensi Enggak, salah. SpO2 ya. Gejala, keluhan, batuk demam, sesak mual, muntah. Output dan input cairan dan makanan. Oh, cairan itu. Iya. Nafsu makan dan minum. Aktivitas anak. Lemah atau aktif. Efektivitas. Pola nafas. Oke. Edukasi tentang penyakit. Penyakit yang diderita dari kontak dengan Belum mari ku. hindari kontak dengan apa? Cak, enak ya. Nah, yo aku yo bingung makanya tak kayak titik-titik itu. Dengan apa ya? Edukasi tentang IKAE, tentang penularan. Oh iya, penularan. Penuhi kebutuhan nutrisi dan kalori. Terus apa mana? Pemeriksaan yang akan dilakukan, terapi yang Tentang akan diberikan, terus
FPD, kakak, Titi, Oh iya, belum satu. kan? Oke, mantap. Terus lanjut follow up. Iki hapus ya, tanggal 31. Heeh. Tanggal 2 Tanggal 3 ya. Iya, heeh, gak apa-apa. Tapi wes mantap ya iki. Iya, wis mantuk iku tanggal 2. Tak ket mantuk iku ket tanggal Oh, 1. iki ae. Mantoknya iku keluar tanggal piro? Cak. Tanggal 2 Jam jam 4. sore. Skornya 13 mili. Jam 4 sore toh. Iya, jam 4 sore. Berarti mantoknya enggak tanggal 2 dong. Tanggal piro? Tanggal 1. Apa Tanggal 31? Tanggal 31. 1 sih. Oke, nang ini ayo. Lek enggak mantok itu nang lo kok no wizing ya? Iya, muru-muru tanggal 3 iku ono wizinge. Oke. Mau pantesan dokter kok ngekei Ventolin ya? Nah, kalau ini baru dikasih Ventolin di sini mulai dari tanggal 3 aja. Ya, oke. Si, aman-aman iki. Ini ya, ini kan tanggal 2-nya keluar hasil mantoknya, Cak. Heeh. Kan sore. Jadi Heeh. awakmu memasukkan hasil tes mantok itu di tanggal 3. Kenapa? Karena kan ya awakmu nggak mungkin dong ngenteni apa sampai jam 4 no. Iya, benar-benar. Batuk grog-grog berkurang, demamnya piye berkurang. Demamnya wis Kak. Udah Ya, hilang. wis. Hilang ket Nah, tanggal udah. 1. Oke. Terus mual muntah tidak ada ya? Heeh. Oke, nafsu makannya gimana? Mau dikit-dikit. Membaik. Mau. Terus sesaknya sudah hilang. Ya, Heeh. Iya. terus BAK seperti biasanya. Suhu, dua 100%. Terus nadi kibati dibuat 78 kali per pemeriksaan fisik toraks. Ini ya, kepala leher dalam batas normal. Terus abdomen dalam batas normal. Ekstremitas dalam batas normal. BP plus TB. Ya opo aku lo gak ngerti iku. C. OBS febris H8. Dokter nang CPPT ini piye? BP plus TB apa langsung TB? BP TB sik ono ngono e. Sik ono BP ne. Cek ono BP nih. Heeh. Dan dikasih injeksi ampicillin. Injeksi ampicillin niku ket awal. Nah, Iku maksudnya terapi. tetap diteruskan iki setelah mantoknya keluar. Sik tak delok maneh nang RM. Di CPPT ya. Mantuk keluar tanggal 3. Terapi
Oh, keterangannya mek ngene. Eh, terapi TB aktif mulai hari ini. Piye? Keterangannya terapi TB aktif mulai hari ini plus Heeh. obat batuk. Plus obat apa? Plus obat batuk. Ampisilinnya ono nggak? Eh, iki aku dulu CPPT sih. Maksudnya sing ditandatangani Dokter Zara iku lho, ono ampisilinnya enggak? Sebelah dia ndek CPPT ini dah. Iya, Eh, oh, iyo. ono. Si tak kirim awakmu sih aku gak ngerti kok salah. Nanti aku yang salah. Mantap. Mantap sendi. Oh, eh. Setelah itu injeksi pisin 24 jam. Sudah 19 kali. Di sini kok apa? Ya, Ampicillin. pisin nih, ampicillin. Makanya kan tetap kan berarti. 19 kali, 19 dibagi 4 berarti 4 kali 5 hari 20, berarti udah masih dapat 5 hari. Oh, tetap dikasih. Tetap dikasih air. Ojo BP berarti pneumonia, Cak. Oh, Mm-mm. apa kok udah Yo, pneumonia? ngene, Cak. Sik. Pneumonia dan bronkopneumonia itu dibedakan berdasarkan hasil pemeriksaan foto rongsen, Cak. Iya, Foto terus. rongsennya wes ngomong pneumonia, ya diagnosisnya pneumonia, ojo BP. Oh, ngono. Oke, Hmm. oke, oke. Jadi bronkopneumonia ini taunya dari mana? Dari peci infiltrat tadi. Biasanya kan kalau kasus-kasus bronkopneumonia ada peci infiltrat, jadi ada bintik-bintik putih. Nah, itu baru bronkopneumonia. Kalau ini kan ada perselubungan atau hanya infiltrat saja. Oke, sepakat ya. Jadi diagnosisnya adalah pneumonia. Ini sudah tak ganti jadi pneumonia juga. Nah, karena ini pada tanggal 3 sudah ada wheezingnya, maka infusnya di stopper, Kak. Iya, Tanggal 3 ya.
Oke. 225 IV. Oke. OAT kit KDT. Kit 1x2 tablet. Oh, murah nggak dosisnya OAT? Sesuai berat badan. Sing KDT. Ah. C. Dalam mendiagnosis TB pada anak-anak itu kita harus melakukan scoring TB. Or TB. Pertama kontak +2. +3 apa +2? Kan ada 7 poin toh. Iya. Kapan dikatakan positif? Hah? Kalau skornya lebih dari piro? Lebih dari 6. Lebih dari Lebih dari 6. 6. Oh, lebih dari 8. Berarti skor TB-ne pasien niki C. piro? +3 yo kontak. Pediatrics TB chart. Kontak dengan TB ada nggak? Lemot. Positif. Ya, berarti 3. Yo, Tulis 3. Uji tuberkulinnya positif nggak? positif. Berarti berapa? +3. Oke. Berat badannya menurun nggak? Di bawah. Iya, menurun. Tapi kan nggak gizi buruk. Enggak. Nggak, berarti 0. Oh, Demam tanpa sebab nek yang jelas. nek +1 iku sing BB per TB kurang dari 90% atau itu ya apa maksudnya? Bawah garis merah atau Nek berat BB ini badan mudun berdasarkan ya apa? usia kurang dari 80%. Di Andine bawah garis berarti. merah. Enggak, masih normal. Oh, iya berarti 0 ya. Demam tanpa sebab yang jelas lebih dari 2 minggu. Ada enggak? Enggak. Ya, 0. Batuk-batuk lebih dari 3 minggu. Iya, Positif, kan bener apa dari enggak? ibunya sering batuk. Iya, kan sering batuk ya. Iya, positif batuk. Oh, Mm-mm. berarti 1. Iya. Ah, Pembesaran kelenjar getah bening ada enggak? Enggak ada. 0. Enggak ono. Pembengkakan tulang sendi tidak ada. 0. Foto rongsen sugestif TB. Enggak ono. Wah, iyalah sugestif TB. Sugestif itu apa? Apa? Ya apa maksudnya? Sugestif itu mengarah. Emang ono nang pasienku. Iya kan iki apa? Iku iso ae TB, iso ae enggak ngono lho. Kan yang penting ada kelainan. Oh. Iya, iya. Tuh. Jadi piro totale? 8. 8 ya. Ditulis nang kene ini. Mantap tes positif 13 mm, scoring TB 8. 8. Nah, ini ya berarti ya. Itu. Planning terapinya apa? Kultur dahak saja. Hmm. Untuk
Ya, ini kan hanya planning diagnosis saja, hanya TCM saja untuk TCM. Tapi yo saja, ini Oh, kan UWES ngono loh. oh, heeh. Tadi kan iki dua yo, mantok tes sama kultur sputum. Mantok ya kan wes di iki. Hmm. Tapi yo wes Oh, tetap jadi nggak usah memperkuat ngono ta. dilaksanakan, cuma planning-planning aja ngono loh. Oke, Oh, iya 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 ngerti. planning terapi, infus off, stopper ya, injeksi ampicillin oke, nebul oke, ACC. Kenapa? Karena ada wheezing kan gitu ya. Ya, heeh. Sirop paracetamol oke. OAT KDT ini, nah OAT KDT diberikan. Kenapa sih apa OAT pada pasien anak ini hanya 3 obat Cak? Iya, kenapa? Lapo kok gak ono Emang isinya apa eh ya? Lek? Obat TB anak. isine iku isoniazid, Heeh. Terus, rifampicin, heeh. pirazinamid. Heeh. Etambutol enggak ono ya? Iya, kenapa? Kenapa? Karena takutnya efek sampingnya itu loh, merusak mata. Oh, ngono. Jadi sakno anak wis dikasih obat KDT, matanya wis mengalami gangguan. Ya, Oke, oke. oke. Nah, saja nih ini Cak. Buat KDT. Isinya apa ya? Ya, Buat KDT. Rifampicin piro? rifampicin, isoniazid, Iku berapa rifampicin isinya, Cak? iku Isi nang OAT kit iku berapa maksudnya apa nih? berapa miligram? Oh, 75. Coba, boleh oh. C, KDT. 7550 R rifampicin. Rifampicin 70. Iya kan? Ya. 5, Terus H, isoniazid. 50, Isoniazidnya piro? 50, Hmm. Pirazinamid. 150. Nah, jadi dituliskan seperti ini. Tak lapo, kok 2 tablet? Kenapa nggak 1 tablet? Kan berat badannya 9 kilo. Aku melihat dari OAT ini. Kenapa? Lapo kok pasien memiliki 2 tablet? Padahal kan sesuai berat badannya 9 kilo itu 1 tablet. Enggak, di iki 8 sampai 11 2 tablet. Nanti coba. Lek nah aku iki 5 sampai 9. Aduh, tapi dokternya yo 2 tablet sih, Dua Delon. tablet. Saya tak butuh. Oh ya wes. Ya iki ono soalnya. Ono sing apa? Ono sing 2 tablet, ono sing 1 tablet. Ya wes pakai 2 tablet. Lek aku sing 1 tablet iki. Eh, 1 kali 2 tablet. Diminumnya bareng atau enggak? Bareng. Ah, betul. Oke, asuhan nutrisi pediatri. Oke, jadi planning terapinya cukup apa enggak menurutmu? Planning apa?
planning terapi nih. Cukup. Cukup. Ya, ampicillin lanjut sampai hari ke-7. Nebul, oke, karena ada bridging. Iya, Iku planning edukasi dorong ya makanya tak kei merah. 10. Piro mau iki protein 16,9. 16. Iya. Oh, pengobatan TB dan efek samping. Kok dijelas no, Cak? Pengobatan TB ini lamanya 6 bulan. Kan ono. Ya fase intensif 2 bulan sampai fase lanjutan 4 bulan. Betul. Terus habis itu, Apa? terus mari ngono. Mari iku. Sik, Apa? sik. Kita Oh ya wis balik sih. terus sik ya. Lanjut tanggal 4 dulu. Enggak Intinya iku kurang mari. durung mari ini tanggal 4 sik. Iya makanya. Apa? Iya makanya iku sih ono BAB, iku sih Ya. kurang tak. Kok iki nih rankinnya udah hilang kapan? Ronki hilang itu, aduh, kali aku catatannya ono dek koncoku ya. Sik. Dokter elek nulis ronki iki piye sih? Hilangnya mau dibuat tanggal berapa, Cak? Ronki nih. Tanggal 4 aja dah. Tanggal 4. Mau dibuat hilang apa masih tetap ada? Ada minimal. Wheezingnya mau dibuat ada apa enggak? Enggak. Terus dokter iki merencanakan iki soalnya kan ono wheezing. Nah dokter iku merencanakan arek iki kate dites alergi. Hmm. Iya, iya. Dicek alergi. Mm-mm. Soalnya kok moro-moro ono apa ono wheezinge jare. Hmm. OBS, Febris, piro berarti? H9 ya? Mm-mm. Tapi kan wis gak demam, gak mau ditulis ngono. Saya tetap Oh, diagnosisnya kan ini. Apa? Pneumonia. Nah, dokter kan planning apa? Memplanningkan tes alergi. mm-mm. Nah, awakmu iki pengen pengen masukin juga apa enggak? Ngeribet nggak nek dimasuk no? Planning diagnosis yang akan dilakukan oleh dokter Zara iki apa? Mantau apa? Skin prick test apa pemeriksaan. Iku yo kayak mengeliminasi makanan-makanan, ngerti gak sih selama. Oh, tes provokasi makanan. Nah, yo. Soalnya biasanya anak kurang dari 2 tahun itu alergi paling makanan, kata dokter ngono. Nah, itu awakmu arep ngelebokno apa enggak? Ibu Noe nggak apa-apa soalnya dokternya bakal iling deh nang pasien iki. Rada iling.
Iya, soalnya minggu ini kan pasti eling dokter. Skin prick. Ini ya, jadi tes provokasi makanan sama skin prick test. Nek misalnya aku, kenapa dek kamu kok memasukkan itu? Aku jawabnya ya Bu. Sing Ya dok, ini kan pada tanggal 3 kita temukan wheezing. Mm-mm. Tapi ini kita tidak tahu untuk alerginya ini apa karena berdasarkan hasil pemeriksaan, berdasarkan anamnesis yang saya dapatkan, riwayat alergi itu tidak ada. Mm-mm. Nah, kemungkinan pada pasien ini itu bukan tidak ada dok, tapi tidak diketahui. Mungkin bisa saja ada alergi, tapi dari pihak keluarga itu tidak mengetahui bahwa pasien ini mempunyai alergi sesuatu. Makanya di sini saya planningkan untuk dilakukan pemeriksaan tes provokasi makanan atau bila perlu pemeriksaan skin prick test. Oke. Dimengerti gak? Iya, mengerti. Oke. Tapi paham ya maksudku, Cak? Iya, paham Bu. Oke. Oke, sih yo. Lanjut ke planning terapi dulu. Kita selesaikan PPT ini. Sirup domperidon. Oh, iki sih. Oke. Ini KRS. Planning diagnosis Kak. Oh, Kak jawab. Gak usah, tetap ini aja. Oh. Oke. Oke. SOP selesai ya? Dah, Oke. Resum pasien. Iki resume wis bener ya? wes. Oke. Ini ada wheezing juga dong. Oh iya. Oke. Kayak gitu. Limfositosis. Oke. Oke. Tapi pulangnya dorong diganti. Terapi pulang ya. Oke. Terapi pulangnya apa? ADT. 3 KDT. Oh, mau dokternya kayak biro? Dokternya ini bentar ya. Sekiranya kontrol pol ini kapan nih? 1 minggu Wah. atau berapa hari? Bentar. Ono nggak nang resume dokter? Kontrol ini. Kontrol sesuai jadwal dokter mek ngono tok. Jadwal dokter jarak apa?
Oke, Oh, Sabtu nih RSI. Sabtu. Pasien iki metu kapan? Sabtu. Metu Sabtu. Kok Sabtu sih? Enggak, hari Kamis enggak sih? Kamis ya. Iya. Kamis, Jumat, Sabtu. Jumat, Sabtu. Jumat, Kamis kan udah Jumat, Sabtu. Dikasih 4 aja, 4 tablet berarti. 4 tablet. Apa dikasih awakmu iki mau memberikan obat TB-nya untuk 2 hari atau untuk 1 minggu? Oh, nek ngasih obat TB ku ngono ya. Enggak, maksudnya kan ini pasiennya suruh dikontrol lagi ya di apa? Heeh. Di Polidota Zara. Nah, kan Kamis pasien keluar, Jumat, Sabtu kan 2 hari itu. Berarti kan pasiennya masuk lagi hari Sabtu, kontrol ke Polidota Zara. Nah, apakah Oh, nanti awamu iki pengen memberikan obat TB-nya hanya untuk 2 hari, untuk sampai ke poli saja atau untuk selanjutnya? Gitu. enak ya apa? Lah aku sih lanjut, jadi nggak usah dua Lanjut. hari, langsung Iya, aja dua lanjut minggu ae. ngono loh. Hah? Gak apa. Iya, gak apa-apa lanjut ae. Oke, 2 minggu. 2 minggu itu berapa hari? 14. 14. Pasienmu ini sekali minum kan 2, berarti 14 kali 2 berapa? 28. 28. Ya. ADT itu 1 kaplet berapa Mm-mm. di sini? Iya, aku gak ngerti isi virusnya Apa? itu. Apa aja? Gak ngerti aku isi piro iku. Aku ndelok mek nang haji ku pas iku sik. Wait, wait. KDT anak. Iya, nah. 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 4. 7 kali 4 beda ya. 7 kali 4 28. 28 ya. 3 KDT 28 tab. Satu. Satu apa ya? 1 lembar. Tablet. Oh Enggak, iya, apa ya? 1 kaplet, maksud 1 kaplet. Wes ngene ayo 28 tablet ya. Iya, ngono ae. Hmm. Soalnya kan nomor 28 nanti nih di resep ya. Terus kasih paracetamol ya. Amol 120 mili per 5 cc. 3 kali 1 PRN demam. Lorong iku. KDT, ya KDT. 28 itu berarti piro? XX P11 ya. Heeh. S1DD 2 tab. Tahun 6 bulan. 1 tahun piro 6 bulan. 6 bulan. Jenengnya siapa? RA. RA. 3 KDT. 3 KDT piro? R75. 50. Oh, oh ya 75, 75.
Sip. Wes. Oke, kita save dulu. Nah, Cak. Ada pertanyaan enggak? Yo ake. Apa? Yo ake. Buset deh. Apaan Coba tuh? jelas no tentang tibine. Nah, sip. Tak jupuk korek. Yo. Tentang TB ya, Dok? Heeh. Oke. Ini ae. Sing awakmu ora tentang TB ku apa? Tuberkulosis. Apa definisi dari TB? Infeksi oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Jadi TB ini adalah salah satu penyakit infeksi yang menular yang diakibatkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang bersifat basil tahan asam yang bisa menyerang organ paru maupun ekstra paru. Yang paling sering diserang oleh Mycobacterium tuberculosis adalah paru-paru. Kenapa? Karena paru-paru sendiri merupakan salah satu organ yang paling banyak kadar oksigennya. Nah, yang ekstra paru apa? Misalkan TB tulang, TB usus, TB kelenjar, ya kan? TB otak, TB apa lagi? TB, TB mata, TB kulit. TB meningitis. Jadi akeh. TB ku bisa menyerang ke semua penyakit, ke semua organ. TB kulit bisa ya. Nah, itu definisinya ya, Cak. Heeh. Etiologinya apa? Etiologinya ya tadi Mycobacterium tuberculosis yang bersifat basil tahan asam. Bakteri Sampai situ. tahan apa? Tinggal transmisinya kan. Bagaimana cara penularannya? Yo. Penularan terkait TB ini adalah airborne disease, jadi penyakit yang menular melalui udara. Lah kok bisa? Bisa ketika seseorang itu ada kontak langsung. Kontak langsung itu bisa dia dengan apa? Kakaknya kan otomatis batu-batu misalkan. Nah, batu-batunya ini kan mengeluarkan percikan-percikan apa? Percikan-percikan dahak ya. Apakah selalu batuk? Tidak. Bisa dari bersin. Nah, terus selain droplet apakah bisa menular? Bisa ya. Jadi kalau misalkan kulit dengan kulit ya. Jadi misalkan awakmu dua apa penyakit eh, kulit TB apa Amit TB yo. kulit. Nah, terus aku lagi apa? Lagi
lagi sedang luka, lecet. Nah, penyakit kulitmu Pokoknya karena penyakit kulit. keadaan tubuhmu lagi terbuka ngono. Nah, ngono gampangannya ya. Jadi terbuka terus kontak jebret. Nah, itu bisa tertular. Tapi jarang, jarang Hmm, banget bahkan nggak ono sih aku sama ini menemukan kasus. Ngono, ya pasti melalui airborne disease. oke. Seperti itu. Ya, itu untuk penularannya. Epidemiologinya gimana? Epidemiologinya untuk saat ini Indonesia salah satu negara penyumbang TBC kasus terbanyak di dunia. Nomor dua, yang pertama, Astagfirullah. iya, yang pertama itu India, kedua Indonesia, ketiga itu Cina, keempat itu apa ya? Pokok area iki Asia, Asia apa? Asia Tenggara, Asia, Asia kita ini Indonesia itu penyumbang terbesar di seluruh benua di dunia paling besar itu Asia. Karena Mm-mm. kenapa? Karena kan negara berkembang, Cak, bukan negara maju. Oh iya. Kalau negara berkembang kan semua dari gaya hidupnya kan berbeda dengan orang-orang yang hidup di negara maju. Maju. Itu ya. Terus apa lagi? Epidemiologi wes, etiologi wes, definisi udah, Patofisiologi. patofisiologinya. Patofisiologi ini gampang ya. Ketika seseorang terkena ini, nang bincang ono enggak ya? Apa? Gak ngerti ya. Saja nih gampang patofisiologi ini. Patofisiologinya itu ketika seseorang ya ada kontak, bukan kontak sih, yo ada penularan melalui droplet tadi. Nanti di tubuh kita ini ada respon, ya respon imunitas. Kak, suara aku patah-patah apa enggak, Kak? Iya, Kak. Patah-patah pol. Patah-patah. Iya. Cek.
Masih patah-patah nggak, Cak? Lumayan enggak. Tes, tes, tes. Enggak. Ah, iya. Ini, Cak, patogenesisnya ya. Ketika seseorang atau orang lain yang mempunyai riwayat penyakit TB, itu kan dia berarti otomatis namanya TB kan adalah salah satu infeksi yang menular. Kan secara definisi seperti itu. Berarti harus ada penularan. Nah, penularannya ini kan tadi melalui droplet ya, atau melalui bersin. Nah, bisa lewat batuk atau lewat bersin. Nah, ketika seseorang menghirup udara yang mengandung droplet yang ada Mycobacterium tuberculosisnya, maka akan masuk ke saluran pernafasan. Sepakat nggak? Yuk. Oke. Di saluran pernafasan kan ada bagian atas, ada bagian bawah ya. Mulai dari hidung, ke faring, ke trakea, ke bronkiolus, bronkus, bronkiolus, sampai ke alveolus. Nah, ketika sudah masuk ke sistem saluran pernapasan, khususnya di bagian alveolus, karena kan penyakit TB ini menyerang parenkim paru, ya, bukan menyerang saluran. Jadi parenkim parunya terserang, disitulah akan terjadi pembentukan respon imunitas seseorang. Nah, ketika seseorang mempunyai imunitas yang baik, Cak, Yuk. TB-nya ini akan sembuh. TB-nya itu akan kalah. Makanya hanya diagnosisnya nanti terinfeksi TB. Infeksi TB, bukan penyakit TB. Nah, ketika seseorang imunitasnya sedang menurun, khususnya pada anak-anak, kan imunitas belum terbentuk secara sempurna. Maka dari itu TB-nya akan berkuasa dong. Akan menang, kan, pada anak-anak. Akhirnya apa? Menjadi TB disease. Nah, beda. Jadi kalau TB disease itu adalah penyakit TB. Berarti sudah menimbulkan gejala, Cak. Jadi si bakterinya ini menimbulkan manifestasi klinis. Tapi ketika seseorang hanya kontak dengan pasien TB, tapi nggak ada gejala klinisnya, maka it disebut dengan infeksi TB. Itu. Jadi dia hanya terinfeksi saja, belum sampai ke penyakit. Nah, pada pasienmu ini sudah mengalami penyakit TB. Nah, otomatis kan TB-nya akan berkembang toh, Cak, di dalam paru. Kalau misalkan imunitasnya rendah. Sepakat nggak? Yo. Nah, berkembang biak, makin lama dia akan makin banyak di alveolus. Sehingga apa? Di dalam jaringan paru ya, dia akan membentuk atau memproduksi cairan karena proses imunitas tubuh. Ya kan? Terjadilah pembentukan kavitas di dalam paru-paru. Kavitas itu nanti ketahuannya dari pemeriksaan foto radiologi. Mau radiologi kan? Wes. Nah, situ akhirnya apa? Terjadi proliferasi kuman. Kumannya tambah banyak lagi. Akhirnya alveolus yang lain juga ikut terkena. Akhirnya baru menimbulkan manifestasi klinis. Nah, sekarang gini, manifestasi klinisnya apa? Saja nih kalau pada anak-anak itu jarang, Cak. Sebenarnya kalau pada anak-anak, berat badan turun tanpa gejala, tanpa keluhan. Misalkan dia tanpa demam nih, Cak. Tanpa demam, terus tanpa batuk-batuk, terus tanpa keringat malam hari. Selagi dia ada penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya,
awakmu iku iso suspek bahwa pasien ini mengalami TB. Oh. Ngono, ya. Mm-mm. Itu Pada kalau anak. pada anak-anak. Gampangannya gimana? Gampangannya kan awakmu wis hafal cak scoring TB. Oh. Nah, sebutin aja itu. Manifestasi pada anak-anak itu ada beberapa dokter. Pertama ada demam yang tidak diketahui penyebabnya lebih dari 2 minggu. Batuk-batuk yang tidak kunjung sembuh lebih dari 3 minggu. Berat badan yang menurun. Ada pembesaran kelenjar getah bening. Nah, itu manifestasi klinisnya. Mm-mm. Kemudian ada kontak dengan pasien TB atau orang sekitar yang mengalami TB. Oke. Nah, piye? Sampai sini paham gak, Cak? Paham. Oke. Nah, cuma kalau pada orang dewasa itu kan berbeda ya. Wes pokoknya hafal mati itu dulu aja untuk anak-anak. Kalau untuk dewasa apa? Ingat ada cardinal sign. Cardinal sign itu apa? Ada demam atau sumber-sumber di malam hari, disertai keringat malam hari. Ada batuk-batuk lebih dari 2 minggu atau 3 minggu. Mm-mm. Terus batuk bisa bercampur dahak atau darah. Ada nafsu makan yang menurun dan berat badan yang ikut turun. Nah, itu pada dewasa. Oke. Nah, tinggalkan iki, Cak. Misalkan awakmu wis suspek wah pasien ini sudah dari manifestasi atau gejalanya mengarah ke TB nih. Berarti kan ada pemeriksaan penunjang tuh, Cak, untuk memastikan Mm-mm. pasien ini TB atau tidak. Yuk. Kalau misalkan awakmu ditakok, Dek, gold standar TB itu apa? Jawabannya TCM. Untuk saat ini itu memang TCM, ya. Jadi tes cepat molekuler. Gimana cara pemeriksaannya? Cara pemeriksaannya itu sama dari dahak, terus dimasukkan ke dalam mesin TCM tadi, terus ditunggu 2 jam. 2 jam ini nanti komputer bisa mendeteksi ada TB atau tidak. Nah, pemeriksaan TCM ini bagus ya. Bagusnya kenapa? Bagusnya dia selain untuk mendeteksi kuman TB, dia juga bisa mendeteksi apakah pasien ini masih sensitif terhadap obat anti tuberkulosis golongan yang pertama. Jadi seperti rifampicin ya, etambutol. Nah, itu dia bisa mendeteksi. Kalau dia sensitif, maka diberikan obat golongan yang pertama. Ya tadi rifampicin, isoniazid, sama pyrazinamide. Kalau resisten, nah itu baru beda lagi obatnya. Jadinya rifampicin misalkan resisten, maka nanti terapinya bisa terapi TBRR. TBRR itu adalah rifampicin resisten. Kalau dia resistennya rifampicin plus isoniazid, maka disebut dengan TBMDR, multi drug resistant. Nah, itu terapinya berapa lama? Terapinya 20 bulan sampai 24 bulan. Yuk, Jadi 2 tahun. Iya, suwe memang. Kasusku kemarin soalnya TBMDR pas di Puskesmas Surabaya. Nah, selain TCM apa? Ya, kan nggak semua di puskesmas ini TCM udah banyak ya, Cak. Kalau di Surabaya sih insya Allah merata ya, tapi nggak tahu di sini. Di sini itu masih jarang kalau di Lamongan. Buktinya di puskesmasku ini nggak ono. Pesan apa TCM belum ada. Jadi cukup pengambilan sampel dahaknya terus dikirim ke rumah sakit baru dicekkan TCM-nya. Nah, untuk pemeriksaan lain apa? Ada pemeriksaan sputum BTA. Pemeriksaan sputum BTA ini singkatannya basil tahan asam. Tadi kan Mycobacterium tuberculosis sifatnya kan basil tahan asam. Jadi kita mendeteksi adakah BTA yang positif atau tidak. Nah, dikatakan positif apabila ada positif satu, ya satu yang positif. Misalkan, oh ada BTA-nya positif satu, oh berarti pasien tersebut terkonfirmasi adanya TB. TB paru.
Hmm. Nah, sputum BTA ini pewarnaannya dengan pewarnaan Ziehl-Neelsen ya. Tapi ini nice to know aja ya, karena memang orang lab yang melakukan. Cuma dari pengambilan sampel ya itu 2 kali, Cak. Jadi 2 spesimen. So, SPS ini saja nih awalnya itu 3, Cak. 3 kali SPS ya. Sewaktu pagi sewaktu. Jadi ketika pasien datang, terus pas pagi ketika pasien bangun tidur, terus sewaktu lagi pas pasiennya ke puskesmas lagi. Tapi sekarang cukup 2 kali pengambilan spesimen saja. Nah, itu sewaktu sama pagi saja. Mm-mm. Nah, terus bisa dilakukan pemeriksaan kultur ya. Kalau kultur ini pemeriksaannya nanti metodenya dengan pewarnaan Lowenstein-Johnson atau singkatannya LG. Oke. Terus apalagi pemeriksaan fotoradiologi. Nah, nanti pemeriksaan fotoradiologi ya nanti kan bisa dilihat tuh, Cak, tadi adanya perselubungan di area lobus atas, biasanya kan gitu. Terus ada pembentukan kavitas. Itu Mm-mm. untuk pemeriksaan radiologinya. Pemeriksaan lainnya apa? Bisa dilakukan pemeriksaan darah lengkap ya. Biopsi paru ini jarang, Cak. Bahkan nggak sampai ya. Biopsi itu tindakan intervensi. Jadi kita mengambil sampel langsung di parunya. Nah, itu ribet, biasanya kasus-kasus kanker baru di biopsi. Mm-mm. Nah, kalau uji tuberkulin ini ya ini mantok tes. Mm-mm. Jadi nama lain mantok tes itu adalah uji tuberkulin. Pasienmu ini kan uji tuberkulin toh, Cak? Iya, Positif piro? 13 mili. Dikatakan positif apabila Lebih dari 10. kalau lebih dari 5 dengan kondisi imunokompromis. Misalkan pasien HIV atau pasien diabetes, kalau dia positif 5, ya bisa dikatakan positif. Oh, ngono. Oke, oke, oke. Atau gizi buruk. Oh, Nah, gizi buruk juga gitu. apa? Gizi buruk nek lebih dari 5 itu dikatakan positif. Heeh. Tapi secara nasional positif 10. Oke. Klasifikasinya kan berarti kalau awakmu masih mendiagnosis kira-kira TB-nya ini TB yang mana kan gitu. Ya. Nah, Mm-mm. ini ya nih klasifikasi ini gampang ya. Berdasarkan terminologi. Terminologi ini berarti penamaan saja. Nah, seperti sing tak jelaskan di patofisiologi. Kalau TB infeksi, dia ada kuman TB-nya. Misalkan apa? Contohnya pada kasus-kasus orang yang di screening, Cak. Misalkan awakmu TB, Cak. Terus awakmu misalkan apa ya, Ngambil ke diambil. saudara atau apa ngono, serumah. Nah, itu aku di screening sih Sanja. Jadi aku dicek TCM, oh ternyata positif. Tapi keluhan gejala ini nggak ono. Aku nggak ono batuk, nggak ono demam, sehat pokoknya. Nah, itu disebut dengan TB infeksi. Jadi dia hanya terinfeksi saja. Oh, iya, iya, iya. Tapi kalau sudah menjadi TB disease, disease itu kan penyakit, penyakit TB. Oh, berarti dia sudah penyakitan ngono. Dia Mm-mm. udah ada kuman TB-nya, dia juga ada keluhan dan Gejala. gejala nih. Tuh. Nah, lanjut ke lokasi. Kalau lokasi ya tadi ya secara definisi dia bisa menyerang paru atau di luar paru. Kalau TB paru ya udah, berarti dia akan menyerang paru. Kalau TB ekstra paru apa? Misalkan pemeriksaan fototoraksnya bersih. Nah, TB ekstra paru ini bisa banyak menyerang organ lain. Sing tak jelas no mau. Bisa menyerang KGB, tulang, ya, otak, usus, kulit. Terus ada klasifikasi berdasarkan riwayat konsumsi obat. Jadi pasiennya ini udah mengkonsumsi obat atau belum sih? Gitu. Kalau misalkan pasiennya sudah mengkonsumsi obat kurang Mm-mm. dari 1 bulan, jadi pada kasus-kasus TB dikatakan 1 bulan itu bukan 30 atau 31 hari, tapi kita hitung 28 hari. Kalau misalkan pasiennya sudah mengkonsumsi obat, tapi kurang dari 28 hari, atau dia belum pernah sama sekali mengkonsumsi obat TB, maka itu disebut
atau didiagnosis TB kasus baru. Nah, ini biasanya keluar di soal-soal UKM PPD, ya di soal apa? Di soal respi awakmu wes iki yo. Wes lewat preklinik ya. Tapi kalau awakmu IPD ini wajib hafal, apalagi dokter Adian ya. Nah, kan berarti patokannya kurang dari 28 hari atau belum sama sekali. Gimana kalau lebih dari 28 hari? Nah, kalau lebih atau sama dengan 28 hari atau 1 bulan, nah ini ada pembagiannya lagi, Ca. Dia ini relapse atau enggak. Relapse itu apa? Relapse itu kambuh. Jadi pasiennya itu sudah dinyatakan sembuh. Namanya kambuh berarti kan yang dia tadinya udah nggak ada jadi ada lagi. Ya kan? Oh. Heeh. Hmm. Dia juga sudah mengkonsumsi obat 6 sampai 8 bulan. Jadi konsumsi obat itu kan normalnya baiknya itu kan 6 bulan. Cuma dalam beberapa kondisi tertentu itu ada yang 8 bulan. Contohnya apa? Contohnya ketika dilakukan pemeriksaan BTA lagi di bulan kelima itu masih positif. Nah itu jadi ditambah lagi jangka waktu konsumsi obatnya. Kan nanti pasienmu ini kan sudah di apa? Sudah didiagnosis ya, Cak. Nah, nanti di pengobatan ke 5 bulannya itu dicekkan lagi. Itu Oh. untuk menyatakan pasien ini sembuh apa tidak. Oke, relapse ya. Yang kedua ada dropout. Dropout ini ya keluar inilah, keluar kriteria atau putus obat atau lost to follow up. Jadi nggak ada follow up sama sekali. Kapan dikatakan dropout, kapan dikatakan putus obat, kapan dikatakan lost to follow up, apabila pasiennya itu mengkonsumsi obat lebih dari 28 hari, tapi dia sudah berhenti 3 bulan berturut-turut. Misalkan, Cak, awakmu TB, ya, kan ada fase intensif dan ada fase lanjutan, toh. Yo. Fase intensif itu berapa bulan? 2. Fase lanjutan 4 bulan. Nah, Heeh. awak iki wis mengkonsumsi obat fase intensif, Cak. Jadi 2 bulan wis beres. Karena awakmu merasa sembuh, merasa sehat, akhirnya awakmu mengambil keputusan sendiri untuk menghentikan pengobatan. Dengan cara apa? Dengan cara awakmu nggak kontrol lagi ke puskesmas. Nah, kamu itu tidak mengkonsumsi obat selama 3 bulan. Jadi di bulan ketiga, di bulan keempat, di bulan kelima itu Anda tidak mengkonsumsi obat anti tuberkulosis. Nah, itu dinyatakan putus obat atau lost to follow up ya, atau drop out. Kalau Oke. lost to follow up ini kita sebagai tenaga kesehatan tidak memfollow up pasien-pasien. Kadang kan kalau di puskesmas itu ada kader TB untuk mengingatkan pengambilan obat, misal 1 bulan sekali. Nah itu kadernya lupa atau gimana, akhirnya lost to follow up. Tapi jarang ya. Biasanya putus obat yang paling sering kasus-kasusnya. Terus ada gagal pengobatan, Syah. Nah, kapan dikatakan gagal pengobatan? Dia tuh udah minum nih, udah minum obat rutin ya 4 bulan misalkan. Tapi ketika di bulan kelima dia dicekkan dahaknya dan hasilnya masih positif, kan menjadi tanda tanya nih. Kenapa kok masih positif? Padahal kan harusnya harusnya kan negatif ya. Heeh. Karena memang beberapa orang itu kita kan tidak tahu ya, kenapa kok bisa positif di bulan kelima. Apakah memang rutin, ya kan? Jika menurut pasien rutin, apakah benar rutin? Apakah ada PMO, pengawas minum obatnya, misalkan ada orang ada keluarganya yang mengingatkan atau tidak. Kadang kan jujur atau tidaknya itu kan sulit untuk kita tentukan ya. Jadi itu ya menjadi salah satu pertanyaan kenapa kok di bulan kelima ini masih bisa positif BTA-nya. Heeh. Itu. Nah, ini ya ada berdasarkan resistensi obat, ya. Jadi pemeriksaan TCM ini bisa mengetahui apakah pasien tersebut resisten terhadap obat atau sensitif terhadap obat.
Nah, resistensi obat itu ada berapa? Ada 4 ya. Aslinya ada satu lagi, RR ya, rifampicin resisten. Nah, ada monoresisten, Cak. Monoresisten itu yang kebal terhadap obat antituberkulosis satu saja. Entah itu isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, atau etambutol. Ya, cuma dalam tanda kutip anak ini kan nggak ada etambutol. Kalau Iya. poliresisten itu ada lebih dari satu obat, kecuali R dan H secara bersamaan. Hmm. Maksudnya gimana? Obat TB ada 4. Apa aja? Rifampicin, isoniazid, pyrazinamid, etambutol. Nah, jadi poliresisten itu dikatakan apabila ada resisten lebih dari satu obat, tapi rifampicin dan isoniazid ini tidak boleh resisten secara bersamaan. Misalkan pasienmu ini ada resisten terhadap pyrazinamid dan rifampicin saja. Ada apa? Ada resisten terhadap pyrazinamid dan isoniazid saja. Jadi rifampicin dan isoniazid ini nggak boleh sama-sama resisten. Eh, nah, kalau misalkan rifampicin resisten, isoniazid resisten, nah itu disebut dengan multidrug resisten namanya. Walaupun dia hanya 2 obat, walaupun dia hanya Oh, rifampicin dan ada isoniazid, namanya sendiri berarti. ada namanya sendiri, betul. Kenapa? Karena rifampicin dan isoniazid ini adalah obat yang paling kuat untuk TB. Jadi inti dari obat TB itu ya 2 itu. Makanya kenapa fase lanjutan itu hanya diberikan rifampicin dan isoniazid saja. Ya enggak? Iya. Mm-mm. Nah, ada juga resisten XDR. XDR itu adalah MDR disertai adanya resisten terhadap obat lini kedua. Contohnya apa? Golongan quinolon. Misalkan levofloxacin ya sama golongan aminoglikosida. Nah, ini antibiotik biasa. Cuma kalau obat lini kedua ini biasanya kita gunakan pada pasien-pasien yang mengalami MDR. Jadi MDR itu ya dikasihnya obat golongan quinolon atau obat golongan aminoglikosida ini. Hmm. Seperti itu. Tapi jarang XDR ini ya. Paling sering itu adalah MDR. Resisten. Nah, ini ya. Jadi, kalau kita sudah mengetahui, sudah mengklasifikasikan pasien ini TB apa, maka kita lakukan tata laksana. Kita sebagai dokter umum wajib bisa mengobati TB pada pasien yang tidak mempunyai resisten. Jadi, ya wes TB biasa ya, TB baru yang sensitif terhadap obat. Nah, obat TB itu kan ada 4 kalau pada orang dewasa. Kalau pada anak-anak itu hanya ada 3 saja. Kecuali etambutol. Ya, tadi kan obatnya wes tahu pyrazinamid, isoniazid, rifampicin dan etambutol. Nah, untuk saat ini itu program pemerintah ada namanya KDT, kombinasi dosis tetap ya. Jadi dia itu 1 tablet ya, tapi isinya ada 4 obat. Itu ada pyrazinamid, etambutol, isoniazid sama rifampicin tadi. Nah, itu dikonsumsinya tergantung berat badan. Ya wes, itu kan udah tahu ya, maksudnya Iya. berat badan sekian berapa, ya kan? Iya. Mm-mm. Nah, ini pada orang dewasa sih, pada anak-anak kan beda. Jadi, sing tak kirim itu. Nah, sama ini ya, jangan lupa efek sampingnya. Tidak menutup kemungkinan kok awakmu ditakoi tentang efek samping. Tadi kan edukasinya ada efek samping OAT. Berarti kamu harus tahu efek sampingnya ini apa aja. Ingat aja kan tadi hanya ada 3 obat. Berarti kalau pyrazinamid ya, ingat pyrazinamid itu awalannya P. Maka ingat aja, purin. Purin itu asam urat.
Jadi nanti efek sampingnya bisa gout arthritis. Gout arthritis itu ya asam urat ya. Nama ilmiahnya gout arthritis. Nyeri sendi ya. Terus ada gangguan gastrointestinal, misalkan mual, muntah. Nah, itu banyak ya. Terus kalau rifampicin, ingat huruf R depannya. Ingat aja warna merah dalam bahasa Inggris, red, berarti merah. Apanya yang merah? Kencingnya yang merah. Biasanya paling sering itu pasien yang mengkonsumsi OAT, dia pipisnya warna merah. Terus apalagi ras itu bercak-bercak merah. Misalkan di bagian wajahnya timbul bercak-bercak merah. Terus I-nya isoniazid, H ya, N isoniazid, ingat neuropati. Nanti pasiennya ngerasa kebas-kebas, ngerasa kebal, kesemutan. Kalau misalkan ditanya yang bersifat hepatotoksik apa? Yang paling hepatotoksik adalah obat pirazinamid. Oh. Terus kalau misalkan ditanya etambutol deh, efek sampingnya apa? Ingat huruf E. E itu dalam bahasa Inggris mata, eyes. Berarti ingat ada gangguan penglihatan, bisa terjadi buta warna, dan bisa mengalami neuritis perifer. Makanya pada anak-anak nggak dikasih etambutol, takut indera penglihatannya terganggu. Oke. Seperti itu. Nah ini ya, jadi ini ada pemeriksaan tahap ulang ya setelah pengobatan. Nah ini, wes pokoknya di bulan kelima ini dicek kan. Nah ini scoring TB ya, wes. Ini kan wes pasti wajib hafal ya scoring TB ki. Aku pas ujian karo dokter Lini, iku ditakoki scoring TB pas mini cek. Oh iya, ditakoki aku. Pasien iku kan ono riwayat TB. Pasienku pas mini cek. Mm. Padahal riwayat TB tok, tapi TB tulang sih. Terus keluhan pasien iku nggak bisa jalan. Takutnya TB tulangnya kambuh ya. Aku ditakoki scoring TB. Yo. Jadi ditakoki parameternya apa dan skornya berapa. Ingat aja, yang tiga-tiga ini apa? Kontak TB, uji tuberkulin ya. Terus yang dua berat badan, sisanya satu semua. Nah, iki wes ini mah ini ya nanti pas paru. Oke. Sampai